Hai, kembali lagi dengan saya Andre, seorang finansial entusias. Dan pada hari ini saya akan berbagi informasi untuk membantu kamu yang selalu ditolak ketika mengajukan pinjaman online. Kini pinjaman online telah hadir sebagai alternatif utama bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman online dengan syarat yang mudah dan cepat. Hanya dengan bermodalkan KTP aja, kita bisa mencairkan dana tersebut langsung ke rekening kita. Saya udah nyobain beberapa pinjaman online seperti Aku Laku, Kredivo, Tunaiku, dan Genius. Ada beberapa pinjaman online yang menolak pengajuan saya, tetapi ada juga yang berhasil nih teman-teman. Nah, ini yang penting, yang berhasil. Berbekal pengalaman ini, saya telah merangkum nih beberapa alasan kenapa pinjaman online itu menolak pengajuan yang kita berikan. Selain itu, saya juga telah mikirin solusinya yang telah saya terapkan sendiri sehingga saya berhasil mendapatkan pinjaman online mulai dari yang nominalnya ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi 5 alasan kenapa suatu pinjaman online itu menolak pengajuan yang kita berikan. Dan tentunya solusi yang telah saya temukan tadi. Oke. Namun sebelum itu, silakan klik like untuk mendukung channel ini bisa berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kalian juga boleh klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah agar terus mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia keuangan. Oke, kita langsung mulai aja ya ke pembahasannya. Alasan pertama pinjaman online kita ditolak adalah tidak memenuhi syarat dokumen. Memang saya akui beberapa pinjaman online itu membuat iklan yang bunyinya kayak gini. Pinjam hanya dengan modal KTP. Nah, ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya, kita hanya bisa meminjam uang sampai dengan 3 juta rupiah kalau hanya bermodalkan KTP aja. Untuk bisa meminjam uang dengan nominal yang lebih besar daripada itu, kita harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti NPWP, slip gaji, atau akses Facebook, ataupun akses BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkin akses ke toko online yang kita miliki. Nah, beberapa pinjaman online sebelum memberikan kita limit yang lebih besar, mereka akan meminta dokumen-dokumen tersebut, teman-teman. Oleh karena itu, solusinya cuma satu, sebelum kalian mengajukan pinjaman online, pastikan minimal kalian punya dokumen yang namanya KTP dan NPWP. Alasan yang kedua adalah pinjaman yang melebihi limit. Nah, hal ini sering banget terjadi teman-teman, di mana kita mengajukan pinjaman di atas nominal limit kredit yang telah diberikan oleh perusahaan. Misalnya aja, saya dikasih limit 3 juta rupiah, tetapi saya ingin pinjam 5 juta rupiah. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Ini akan membuat perusahaan pinjaman online akan menolak pengajuan yang telah kita berikan. Di sini kamu perlu tahu bahwa pada dasarnya suatu perusahaan akan memberikan kita pinjaman berdasarkan kemampuan keuangan kita. Mereka akan menggunakan sistem scoring sebelum menentukan berapa sih limit yang mereka akan berikan kepada kita. Mereka akan menghitung berapa sih penghasilan kita, apakah kita punya tanggungan atau tidak, apakah riwayat kredit kita bersih atau tidak. Nah, pesan saya cuma satu, walaupun kalian sudah tahu nih bahwa isian formulir akan menentukan limit pinjaman kalian, tapi pastikan bahwa kalian mengisi formulir tersebut dengan jujur, supaya nantinya pinjaman yang akan kalian dapatkan itu sesuai dengan kemampuan keuangan kalian. Alasan yang ketiga kenapa pinjaman online kita ditolak itu adalah karena nama peminjam berbeda dengan nama rekening. Nah, ini juga menjadi salah satu kasus yang paling sering terjadi dan saya temui teman-teman, di mana nama peminjam berbeda dengan nama rekening yang akan menerima uang transferan. Misalnya aja nih, nama lengkap saya Andre Elausta. Nama KTP saya juga Andre Elausta. Tetapi kalau nama yang ada di rekening itu berbeda sedikit aja, misalkan Andre Lasista, itu nggak akan cair teman-teman. Apalagi kalau bedanya jauh karena kalian menggunakan rekening keluarga kalian yang lain, seperti orang tua, pasangan, ataupun saudara. Itu sudah pasti uangnya nggak akan cair teman-teman. Oleh karena itu, buat kalian yang sampai saat ini belum punya rekening, kalian bisa kok buka rekening secara online. Saya sudah pernah review beberapa tabungan digital seperti Genius, Nyala, ataupun Digibank, di mana kalian bisa buka rekening hanya dengan download dan install aplikasi mereka di HP yang kalian miliki. Selain bisa mencairkan uang ke rekening kalian, banyak kok keuntungan yang bisa kalian dapatkan ketika kalian membuka rekening. Misalnya aja kalian bisa transfer gratis, ataupun kalian bisa cek saldo kalian hanya dengan bermodalkan handphone. Alasan yang keempat, kenapa pinjaman online kalian ditolak adalah kalian tinggal di luar area jangkauan.
Nah, setiap perusahaan pinjaman online itu, coverage wilayah layanannya beda-beda ya teman-teman. Ada yang bisa ngasih kalau kalian tinggal di Pulau Jawa. Ada yang bisa ngasih kalau kalian di Pulau Sumatera. Tetapi ada juga pinjaman online yang bisa mengakses seluruh wilayah Indonesia. Ini agak tricky ya sebenarnya. Karena nggak mungkin kan kalian sengaja pindah kota hanya untuk mendapatkan suatu pinjaman online. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang mungkin bisa kalian coba. Yang pertama adalah memilih aplikasi pinjaman online yang memang mengcover tempat tinggal kalian sekarang. Atau kalian juga bisa pinjam uang ke bank ataupun pegadaian, karena kalau kalian pinjam uang di bank ataupun pegadaian, itu kalian bisa mendapatkan bunga yang jauh lebih murah, tenor yang jauh lebih panjang, dan limit yang jauh lebih besar. Dan alasan kelima kenapa pinjaman online kita ditolak adalah karena petugas itu gagal ketika sedang melakukan verifikasi rumah ataupun tempat kita bekerja. Beberapa pinjaman online itu biasanya memiliki petugas untuk melakukan survei ini ya teman-teman. Biasanya sih salah satu aja. Kalau nggak rumah tempat tinggal, ya kantor tempat kita bekerja. Nggak akan mungkin dua-duanya. Jadi kita harus ada nih teman-teman ketika mereka sedang melakukan survei. Kalau misalkan kita nggak ada, itu udah saya pastikan 100% pengajuan pinjaman online kita akan ditolak. Oleh karena itu, penting banget di sini untuk kalian mengisi data tempat tinggal dan tempat kita bekerja dengan benar. Atau kalau kalian tidak ingin disurvei, kalian sekalian aja milih pinjaman online yang bisa memberikan pinjaman tanpa survei sama sekali. Misalnya aja Aku, Kredivo, ataupun FlexiCash. Saya udah pernah review ketiganya, di mana kita cukup mengisi formulir aja, yang penting formulirnya dan dokumennya lengkap, maka kita akan mendapatkan dana yang kita butuhkan. Oke, dan buat kalian yang sudah nonton sampai di sini, saya akan kasih bonus alasan ke-6 kenapa pinjaman online kita ditolak. Itu adalah karena kita memiliki riwayat kredit yang buruk, atau dengan kata lain, kita pernah telat dalam melakukan pembayaran pinjaman online, atau bahkan kita juga pernah melakukan gagal bayar pinjaman online yang telah kita miliki di sebelumnya. Nah, beberapa perusahaan pinjaman biasanya bekerja sama dengan lembaga lainnya untuk bisa mengecek catatan kredit kita. Apakah kita pernah telat atau gagal dalam melakukan pembayaran hutang? Kalau telat sih masih mending ya, tapi kalau sampai gagal bayar nih yang ribet teman-teman. Solusinya adalah kalian harus menyelesaikan hutang tersebut terlebih dahulu sebelum nanti dikasih izin untuk bisa meminjam lagi. Nah, di sini saya tidak menyarankan kalian untuk gali lubang tutup lubang ketika menyelesaikan masalah hutang. Lebih baik untuk kalian menjual aset yang sekarang kalian miliki agar nantinya pikiran kalian lebih terbebas. Oke, itu adalah beberapa alasan kenapa pinjaman online kita ditolak dan cara untuk mengatasinya. Kalau kalian suka dengan pembahasan kayak gini, silahkan kasih like untuk mendukung channel ini bisa berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa mendapatkan pinjaman online yang mereka butuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!